SIMA UI tahun 2019 tentang makromolekul. Kevlar merupakan polimer yang bersifat tahan panas dan serat sintetis yang kuat. Rumus struktur Kevlar adalah sebagai berikut. Maka monomer penyusul Kevlar adalah, untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan analisa ya, dimana kita harus tahu reaksi pembentukan polimer, yaitu ada dua ya. Yang pertama adalah polimerisasi adisi, kemudian yang kedua adalah polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi adalah penggabungan monomer yang memiliki ikatan rangkap. Contohnya adalah polistirena. Struktur dari polistirena adalah ini CH, terus ini ada benzen, kemudian di sini ada CHH gini ya. Ini N. N ini menunjukkan bahwa rantainya itu adalah rantai panjang ya. Di mana untuk polistirena ini terbentuk dari monomer yaitu stirena ya. Kalau kita gambarkan strukturnya adalah ini benzen, terus ini C, ini H, terus ini ada ikatan rangkap, ini CH2 ya. Ini adalah stirena. Jadi stirena atau senyawa itu kan punya molekul-molekul yang banyak ya, dimana nanti akan bereaksi cara polimerisasi adisi, dimana terjadi pemutusan ikatan rangkap ya, sehingga akan membentuk polimer polistirena. Kemudian untuk polimerisasi kondensasi itu adalah penggabungan monomer yang memiliki gugus fungsi dengan disertai pembebasan molekul kecil. Contohnya adalah bakelit. Bakelit itu strukturnya adalah di sini ada benzen ya, atau fenol gitu ya. Ini OH, terus di sininya adalah CH gini ya. Ini jadi gini. Ini adalah N. Ini adalah struktur bakelit. Struktur bakelit ini terbentuk dari dua monomer ya. Dua monomernya itu adalah fenol dengan formaldehid ya. Formaldehid ini kan kalau kita lihat dari struktur polimernya itu tidak ada karbonilnya ya. Karbonil ini akan membentuk H2O ya, dengan hidrogen yang ada di benzennya. Ini ada produk sampingnya adalah H2O. Kalau kita lihat dari pengertiannya sendiri kan terjadi pembebasan molekul kecil. Molekul kecil di sini adalah H2O ya pada bakelit itu. Sekarang kita lihat perbedaan dari polimerisasi adisi dan kondensasi ya. Yang pertama, cirinya itu kalau kita lihat dari polimerisasi adisi, ujungnya itu adalah C dengan C, di mana antara C dengan C-nya pada ujungnya ini itu memiliki hidrogen atau dapat membentuk ikatan rangkap ya. Kalau misalkan ada H di sini ya, di kanan kemudian ada H di kiri, akan membentuk ikatan rangkap ya, yang mana itu adalah monomernya sendiri gitu ya. Kemudian kalau yang polimerisasi kondensasi, kalau kita lihat antara C dengan C ujung itu ya, itu tidak ada hubungan atau tidak dapat terjadi ikatan rangkap kembali, karena kalau kita lihat di sini kan masih ada H ya, tapi di kirinya ini tidak ada H lagi di C ini ya. Sehingga tidak akan terjadi ikatan rangkap. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua itu adalah yang umum untuk polimerisasi adisi itu monomernya itu ada satu, sedangkan untuk polimerisasi kondensasi monomernya itu umumnya adalah dua ya. Itu tadi untuk perbedaan polimerisasi adisi ataupun polimerisasi kondensasi ya. Kita masuk ke dalam soal. Di sini kalau kita lihat untuk ujung-ujungnya antar C-nya itu ya, di sini ternyata sangat jauh, di mana terdapat gugus fungsi ya di ujungnya. Ini ada amina sama C karbonil atau keton ya.
berdasarkan perbedaan polimerisasi adisi dan kondensasi yang kita bahas tadi, yang paling mungkin polimerisasinya itu adalah polimerisasi kondensasi ya. Polimerisasi kondensasi itu umumnya itu monomernya ada 2. Kalau kita lihat ujungnya kan ini C karbonil nih, terus yang ini adalah NH. Jadi pemutusannya itu di antara NH sama C karbonil, sehingga pemutusan yang paling mungkin di sini adalah ini ya. Jadi ada 2 monomer ya. Yang mana kalau kita gambarkan itu seperti ini ya. Dari pemutusan ikatan ini tadi, kita harus tahu mana yang mengion negatif, mana yang mengion positif ya. Nah, untuk mengetahui mana yang ion negatif dan mana yang ion positif, kita bisa tahu dari sifat keelektronegativitasnya ya. Di antara N dengan C, itu yang paling elektronegativitas adalah yang N ya. Nah, yang N ini berarti yang akan lebih mudah untuk menarik elektron ya, sehingga akan kelebihan elektron. Ionnya adalah negatif, artinya kelebihan elektron ya. Untuk C karbonilnya di sini adalah positif ya. Nah, ini juga positif. Ini negatif ya. Dari monomer yang pertama ini ya, itu terdapat NH sama NH yang berion negatif ya. Nah, ion NH- itu biasanya akan bereaksi dengan H+ dan H+ ya. Itu ada 2 sehingga akan membentuk NH2 ya. Atau kalau kita lihat dari jawabannya di sini, yang mungkin adalah memang NH2 ya. Kalau di E ini jelas salah, berarti yang mungkin adalah yang D ini ya, sama yang B ini. Nah, kemudian yang kedua monomernya itu adalah mengion positif. Kalau mengion positif itu bisa jadi reaksinya itu dengan OH-, kemudian atau Cl-, atau Br- gitu ya. Nah, itu tergantung monomer asalnya itu dari mana gitu ya. Nah, untuk itu kita bisa lihat jawabannya. Yang kemungkinan benar apakah ion yang OH- atau Br- atau Cl- atau yang lainnya gitu ya, yang bersifat keelektronegativitas yang tinggi ya pokoknya itu ya. Jadi kan ini OH itu kan di air kan jadi OH- ya. Terus kalau Br itu sebagai halogen adalah Br- dan lain-lain ya. Yang paling mungkin di sini adalah Cl ya. Nah, ini kan yang ini sudah pasti salah ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang Do. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah sering membaca kemudian melihat, kita akan lebih mudah mengetahui ya di mana Kevlar itu terbentuk dari 1,4 diamin fenil dan tereftalat klorida. Nah, dari nama itu kita bisa menggambarkan strukturnya ya. Saran saya untuk dapat mengerjakan lebih mudah itu sering-sering latihan dan juga sering membaca ya. Bisa saja menggunakan analisis seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai konten ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.